Saya tidak mengharapkan dengan saya membuat video tentang alam Saranjana, mengungkap bahwa di sana ada kemewahan atau emas berlian dan segala macam, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk mencari itu. Nah, saya ajak kawan-kawan untuk ya kita menanggapi tentang keindahan alam gaib Saranjana ini secara bijak saja. Tapi pada kenyataannya, di sana juga banyak orang yang susah. Di sana juga banyak orang yang butuh pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusan kita dan dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin membahas tentang Gunung Saranjana, yaitu tentang perkotaan dan pedesaannya. Karena banyak kawan-kawan di komentar ataupun di WhatsApp selalu menanyakan ingin masuk ke kota gaib alam Saranjana. Mungkin penjelasan ini mudah-mudahan ada sedikit membantu kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang masih ingin masuk atau bekerja dan lain sebagainya di Gunung Saranjana atau di alam gaib Saranjana. Saya sampaikan begini, sebenarnya di Gunung Saranjana itu tidak semua orang, tidak semua masyarakat orang Saranjana itu sukses, kaya raya, dan lain sebagainya. Tapi orang Saranjana itu adalah sama dengan kita. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang melarat juga, ada yang kaya melintir juga, sama dengan kita. Itu yang disampaikan kepada saya. Jadi tidak semuanya orang Saranjana itu memiliki kemewahan, memiliki kesuksesan. Orang Saranjana itu sama dengan kita. Orang Saranjana itu sama dengan kita manusia biasa yang hidup di alam dunia ini. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan di sana juga memiliki wilayah yang berbeda-beda. Ada wilayah kerajaan, ada wilayah pedesaan, dan tidak semua orang di sana itu memiliki dan orang di sana itu memiliki kehidupan yang sama dengan kita. Hanya saja mungkin alamnya atau waktunya yang berbeda dengan alam biasa. Terkait dengan fasilitas, kemudian alat-alat di sana itu hampir mirip dengan apa yang kita punya. Tapi mungkin banyak yang mengatakan bahwa di sana lebih canggih, lebih maju, baik itu dalam sistem pemerintahan, ataupun kerajaan, ataupun dalam sistem teknologinya. Itu yang banyak orang katakan. Mungkin mereka sudah bisa masuk dan melihat. Dan itu pun yang dikatakan kepada saya melalui oleh juru kunci, baik itu Bu Abela ataupun orang yang menghubungi saya, yaitu Putri. Nah, kenapa saya buat video ini? Supaya kita sebagai manusia tidak terlalu terobsesi untuk masuk ke alam gaib Saranjana. Kenapa? Karena bagaimanapun alam gaib itu berbeda dengan kita. Alam Saranjana itu adalah notabene adalah alam gaib. Jadi kalau kita ingin masuk, tentu banyak hal yang mungkin akan berubah dengan kita. Baik itu kalau kita ingin masuk kemudian keluar lagi, banyak hal-hal yang mungkin akan berubah yang mungkin bisa kita rasakan. Apalagi kalau kita ingin tinggal di sana, berarti kehidupan kita di dunia ini dengan kehidupan alam Saranjana atau alam gaib itu akan memiliki perubahan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa alam dunia dan alam gaib Saranjana itu memiliki perbedaan. Walaupun pada kenyataan bahwa alam Saranjana dengan alam manusia itu memiliki hal yang sama. Akan tetapi kita dengan alam Saranjana itu memiliki perbedaan dimensi. Bagaimana kita kalau berpindah satu dimensi, pasti kita akan memiliki perubahan yang mungkin tidak bisa saya jelaskan. Nah, saya ingin sampaikan karena memang banyak yang menurut saya komentar-komentar kawan-kawan itu yang menurut saya bagus ya. Karena ada juga yang mengatakan bahwa ya kita cukup tahu saja bagaimana kehidupan mereka,
kita tidak perlu untuk sangat berterobsesi dengan alam saranjana sehingga kita istilahnya melakukan hal yang kita melakukan sesuatu bagaimana caranya untuk kita bisa masuk ke alam gaib saranjana dan kita bisa hidup makmur di sana. Jangan sampai kita berpikir seperti itu, karena di sana pun kalau kita bisa masuk, itu belum tentu kita bisa hidup mewah, kita bisa terjamin di sana. Karena di sana juga banyak aturan-aturan yang bisa jadi kita yang hidup di dunia ini, istilahnya kita bisa melakukan apapun yang kita bisa, tapi ternyata pada saat kita di alam saranjana itu, kita tidak bisa melakukan apapun. Yang mungkin awalnya kita berpikir kalau kita masuk ke alam saranjana, kita akan hidup senang, kita akan hidup bahagia, kita akan hidup dengan pemerintahan atau kerajaan yang mengayomi rakyatnya, sehingga rakyatnya itu bisa menjadi masyarakat yang damai, yang penuh ketentraman. Itu saya rasa tidak demikian. Karena sesuai dengan penjelasan orang sana, sesuai dengan penjelasan para juru kunci, bahwa di sana pun ada orang-orang susah. Ada orang-orang yang miskin. Jadi tidak semua orang sana itu kaya raya, hidupnya mewah, hidupnya bergelimpangan, tidak semuanya. Nah, jangan sampai kita ke sana, kita tidak punya tempat tinggal di sana, kita tidak punya kawan di sana, kita tidak punya korelasi orang sana, atau disebut dengan orang dalam, akhirnya kita berusaha untuk masuk. Ternyata pada saat kita masuk, kita tinggal di perkampungan, kita tinggal di tempat yang mungkin banyak premannya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Jadi, kita harus berpikir ulang. Apa tujuan kita untuk masuk ke alam gaib saranjana? Apakah kita ingin mencari ketenangan? Atau hanya sekedar untuk penasaran bagaimana bentuk kotanya? Nah, kita harus berpikir juga. Karena banyak orang yang datang ke tempat ini, datang ke desa Oka-Oka, ke Gunung Saranjana, itu pasti tujuannya adalah untuk masuk ke alam gaib saranjana atau bertemu dengan orang saranjana. Itu pasti ada maunya. Entah mereka mau emas, mau kekayaan dari alam saranjana, mau mengambil sesuatu yang berharga dari Gunung Saranjana. Itu notabene orang-orang yang datang dulunya ke tempat kami ini, ke desa Oka-Oka dan ke Gunung Saranjana, itu pasti menginginkan sesuatu. Orang yang datang kemudian diantar ke sana membuat sebuah ritual supaya bisa bertemu dengan orang Saranjana, bisa melihat alam Saranjana, dan ingin mengharapkan sesuatu dari sana. Saya tidak mengharapkan dengan saya membuat video tentang alam Saranjana, mengungkap bahwa di sana ada kemewahan atau emas berlian dan segala macam, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk mencari itu. Karena tujuan saya men-share atau membuat video tentang alam gaib Saranjana hanya sekedar edukasi, memberikan sedikit pengetahuan tentang alam Saranjana yang saya ambil dari juru kunci. Nah, saya mengatakan demikian, kenapa kita tidak perlu untuk selalu sangat terobsesi untuk masuk ke alam gaib Saranjana ataupun bekerja di alam gaib Saranjana, karena ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita pikirkan, sehingga pada saat kita sudah bisa masuk ke alam gaib Saranjana, kita mendapatkan sesuatu yang di luar dari keinginan kita. Baik itu layanan di sana, baik kehidupan kita di sana. Karena ya menurut saya hidup kita di dunia ini adalah takdir kita, sehingga apabila kita ingin berpindah ke alam gaib, itu sebenarnya sudah tidak bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Jadi saya harap kita boleh untuk istilahnya penasaran dengan alam gaib Saranjana. Tapi jangan sampai kita itu sangat terobsesi sehingga kita merasa bahwa di alam gaib Saranjana lah kita bisa mendapatkan ketenangan, kita bisa hidup bahagia. Karena kita hidup misalnya di alam dunia ini, aduh, sudah sangat sakit, kita tidak punya pekerjaan, banyak hutang, hidup susah dan lain sebagainya. Itu hanya sebagian dari pemikiran buruk dalam diri kita saja. Tempat ketenangan bukanlah solusi masuk ke alam gaib Saranjana. Karena di sana pun banyak orang yang susah.
Kenapa saya berani untuk menyampaikan ini? Supaya kawan-kawan yang sangat terobsesi untuk masuk ke alam gaib Saranjana, untuk saat sekarang ini dan seterusnya, ya cobalah untuk kita sekedar untuk hanya untuk ingin mengetahui saja bagaimana lokasi di sana, bagaimana suasana di sana. Jangan sampai kita terobsesi untuk ingin tinggal di sana supaya kita mendapat ketenangan. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kenapa saya menyampaikan seperti ini? Itulah yang saya dapat dari keterangan Putri yang biasa menelpon saya, kemudian juga Puak Bella. Itu. Jadi saya tidak punya video bersama dengan Puak Bella tentang hal ini dan juga juru kunci Ibu Haji Insania, karena waktu itu saya mendapat penjelasan itu pada saat saya bersama dengan Gusti Gina melakukan wawancara dengan beliau. Jadi kalau ingin kalian melihat buktinya, rekodnya, mudah-mudahan Gusti Gina mengupload videonya. Kalian tonton saja di tempatnya Gusti Gina, di channelnya Gusti Gina. Karena di situ mungkin penyampaian saya bisa kalian cerna dan bisa berpikir, oh ternyata di sana tidak semewah atau tidak seindah yang kita bayangkan. Walaupun bagaimana kita manusia hidup di alam dunia, kita menjalani kehidupan kita secara normal di sini, kita mencari nafkah, kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Apabila itu kita masih terasa kurang dan sebagainya, ya kita cari pemasukan yang lain. Jangan sampai kita putus asa hidup di dunia ini sehingga kita ingin berpindah alam ke alam gaib Saranjana, untuk berpindah ke alam gaib Saranjana hanya karena kita merasa bahwa hidup kita di dunia ini sudah sangat tidak berguna, sudah sangat melarat, dan sudah sangat susah. Jangan sampai. Nah, saya ajak kawan-kawan untuk ya kita menanggapi tentang keindahan alam gaib Saranjana ini secara bijak saja. Walaupun mungkin banyak yang mengatakan di sana kehidupan mewah, kita tidak pernah susah, ya. Itu sebagian saja. Tapi pada kenyataannya di sana juga banyak orang yang susah. Di sana juga banyak orang yang butuh pekerjaan. Nah, itu hanya sedikit gambaran saja. Setelah itu, oke, kita bisa berpikir, mudah-mudahan dengan adanya video ini, kita semakin bersyukur tentang apa yang kita punya saat ini, apa yang kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan itu mendapat keberkahan sehingga kita bisa bersyukur dalam kehidupan kita. Menurut saya, mari kita jalani kehidupan kita di dunia sesuai yang kita mampu dan biarkan mereka menjalani kehidupan mereka di alam gaib. Adapun misalnya ada orang yang bisa keluar masuk alam gaib Saranjana, ataupun ada orang yang diambil oleh orang Saranjana kemudian dipekerjakan di sana dan digaji di sana, ya itu hal-hal yang mungkin di luar dengan kemampuan kita. Bisa jadi kita ingin masuk tapi orang sana tidak ingin kita masuk. Bahkan bisa jadi kita tidak ingin masuk ke sana tapi orang sana menginginkan kita untuk bekerja di sana. Nah, seperti itu kawan-kawan. Karena banyak juga orang-orang yang diambil kemudian dipekerjakan di sana, bahkan dijadikan budak oleh mereka. Dijadikan tukang sapu, dijadikan ya pokoknya pembantu lah. Tidak semua orang yang diambil di alam dunia kemudian dibawa ke Saranjana itu menjadi orang yang sukses. Dijadikan misalnya pegawai pengadilan, dijadikan pegawai kantor dan sebagainya. Tidak. Banyak juga orang-orang yang diambil waktu dulu, dibawa ke Saranjana, itu dijadikan budak oleh mereka. Dijadikan pelayan-pelayan. Atau dijadikan ya istilahnya pembantu lah dalam bahasa kita. Nah, jadi saya harap jangan sampai kita salah dalam melangkah sehingga kita selalu berusaha bagaimana caranya kita bisa masuk alam sana. Nah, pada saat nanti kita bisa masuk, kita pun di sana tidak bisa pulang ke sini lagi misalnya, akhirnya kita di sana pun terluntang-lantang. Kita tidak punya tempat tinggal di sana, pekerjaan juga tidak punya. Karena di sana itu biaya ekonominya itu tinggi. Kalau di wilayah kerajaan, wilayah orang-orang kaya itu
informasi yang saya dapat di sana itu, misalnya kita di sini beli TS yang harga mungkin 5.000 satu gelas, itu di sana bisa satu gelasnya itu harganya 50.000. Jadi biaya hidup di sana itu mahal. Kalau kita di sini misalnya mungkin biaya hidup kita misalnya makan di warung cuman 20.000, di sana mungkin sudah bisa sampai 200.000. Bayangkan saja, kalau kita ke sana tidak punya modal, tidak punya uang, ibarat kata itu kan kita mau ke luar negeri, kita harus punya bekal, kita harus punya uang untuk belanja di sana. Nah, lain halnya kalau kita punya undangan, kita diundang ke kerajaan, kita difasilitasi, dan kita ditawari pekerjaan, oleh mungkin bisa jadi kita akan tidak melarat di sana. Nah, mudah-mudahan penyampaian saya bisa dipahami. Saya minta maaf apabila ada kekurangan atau terulang-ulang apa yang saya sampaikan. Tapi saya tegaskan bahwa saya ingin menegaskan, mari kita jalani hidup kita di dunia dengan apa yang kita punya saat ini, berusaha dan berikhtiar sebagaimana yang telah dicantumkan oleh Allah, yang telah diajarkan kepada kita. Kita syukuri apa yang kita punya, dan jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Tuhan kita, sehingga kita ingin mencari jalan pintas dan ingin masuk alam lain. Misalnya contohnya alam Saranjana. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada salah-salah kata dari penyampaian saya minta maaf kepada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.